Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat sosial dimanapun Anda berada, semoga pada kesempatan kali ini kita semua diberi kesehatan dan semoga yang lagi terbaring sakit segera diangkat penyakitnya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu DTKS dan kenapa masyarakat yang tidak mampu layak untuk diinput di data DTKS. Dan saya ucapkan kepada teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, dukung terus, support terus dengan cara like dan subscribe. Dan nyalakan tanda notifikasinya, agar pada saat saya mengupload video tentang kesejahteraan sosial dan cara mendapatkan bantuan yang yang mengalir di masyarakat, maka Andalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, di kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa penting nama kita terdata di DTKS. Ketika kita terdata di data DTKS, maka kita bisa mendapatkan bantuan PKH, BPNT, KIS, dan lain-lain yang mengalir di masyarakat melalui Kementerian Sosial. Seperti itu teman-teman. Jadi DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Yang tahun kemarin itu 2019 namanya masih BDT, basis data terpadu. Jadi segala bentuk bantuan yang ada mengalir di masyarakat mulai dari IPKH, BPNT, KIS, dan lain-lain itu diambil dari DTKS seperti itu teman-teman. Dan alur bagaimana pendataan DTKS itu yang pertama adalah biasanya dengan melakukan musdes dulu. Jadi musdes itu adalah musyawarah desa atau muskel yang dilakukan di desa atau kelurahan masing-masing untuk mendata masyarakat yang betul-betul layak diberi bantuan. Dan syarat kelayakan penerima bantuan sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang nanti saya akan lampirkan di kolom deskripsi seperti yang ada pada video di sini. Oke teman-teman, kenapa sebagai pemerintah daerah atau fasilitator SLRT, pemerintah daerah dalam ini kepala dusun, kepala RT, atau yang lain-lainnya yang ada di desa perlu menginput mendata warga yang betul-betul layak untuk penerima bantuan di data di TKS, karena seperti yang tadi saya katakan, segala bentuk bantuan itu akan diambil dari data DTKS, sehingga ketika ada warga yang tidak terdata di DTKS maka tidak akan menerima bantuan. Seperti itu teman-teman. Dan ketika ada warga yang sudah tidak layak menerima bantuan, maka perlu dikeluarkan melalui DTKS dengan aplikasi 6NG yang akan dikerjakan oleh fasilitator dan operator desa. Seperti itu teman-teman. Dan alur pendataan DTKS ini untuk menginput nama di DTKS itu yang pertama adalah fasilitator atau operator desa langsung turun ke lapangan untuk mengambil data berupa identitas, kartu keluarga, dan fotokopi KTP untuk diinput di aplikasi 6NG. Ini kemudian setelah itu disepakati di Musdes bahwa akan dimasukkan di data DTKS dengan mempertimbangkan syarat kelayakan yang sudah saya berikan penjelasannya di video-video sebelumnya. Dan biasanya fasilitator dan operator desa itu menggunakan kuesioner dalam mendata di lapangan. Fasilitator dan operator desa biasanya menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner itu bisa berupa nama kakak, nomor kakak, identitas, nomor KTP, dan lain-lain. Kemudian di situ terlihat ada keterangan perumahan, kemudian keterangan aset dan program-program apa saja yang diikuti. Jadi berdasarkan kuesioner itu kemudian menentukan nantinya bantuan apa yang akan diterima oleh masyarakat atau oleh warga itu tersebut. Dan di sini fasilitator dan operator desa tidak bisa menentukan atau memilih jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga tersebut. Jenis bantuan yang akan diterima oleh warga atau masyarakat tersebut berdasarkan desil. Jadi desil pertama itu akan menerima bantuan berupa PKH, KIP, Raskin dalam hal ini BPNT, dan KIS. Di mana desil pertama itu terdiri dari
kelompok 10% terendah yang sangat miskin. Ini berdasarkan dengan keterangan perumahan dan keterangan aset yang dimiliki yang diisi melalui kuesioner. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian desil yang kedua itu akan menerima bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar, Raskin dan KIS. Seperti itu teman-teman. Dan desil ketiga ini terdiri dari rumah tangga dan kelompok 20-30% terendah. Jadi desil ketiga ini akan menerima bantuan biasanya program pemerintah berupa BPNT dan KIS. Dan desil keempat ini hanya menerima Kartu Indonesia Sehat. Ini berdasarkan kuesioner yang diisi oleh operator desa dan biasanya bekerja sama dengan fasilitator SLRT. Jadi segala jenis bantuan itu teman-teman sumbernya berada pada DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang diinput melalui aplikasi 6NJ. Jadi 6NJ ini biasanya diperbarui melalui operator desa atau fasilitator desa minimal 1 kali setahun dan disahkan oleh pemerintah kabupaten, kemudian dikirim ke Kementerian Sosial, kemudian nama-nama itu terpakai. Jadi proses alur pendaftaran nama di data DTKS ini perlu memakan waktu yang kurang lebih, menurut pengalaman saya sejak saya jadi fasilitator, untuk memasukkan data di DTKS itu agak mudah teman-teman, tetapi datanya itu biasanya terpakai 1 tahun ke depan, sehingga terkadang ada warga yang bertanya kenapa saya sudah 3 kali didata tetapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Itu karena jarak waktu atau tenggang waktu untuk penggunaan data ini kurang lebih 1 tahun. Seperti itu teman-teman, paling cepat 1 tahun untuk disahkan oleh Kementerian Sosial. Dan kabupaten juga perlu mengupdate datanya sehingga data tersebut valid. Dan seperti yang saya katakan tadi teman-teman, jadi ketika ada warga yang betul-betul layak untuk menerima bantuan, maka segera diinput dengan masukkan di data DTKS melalui menghubungi pemerintah setempat melalui fasilitator SLRT dan operator desa untuk diinput datanya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di sini kita bisa mengerti bahwa alur untuk mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan KIS yang pertama adalah terdaftar di data DTKS terlebih dahulu dengan syarat-syarat penerima kelayakan, itu harus memenuhi syarat seperti itu teman-teman. Dan pendataannya ini biasa 1 kali setahun teman-teman untuk mengupdate datanya. Jadi teman-teman yang mencari informasi tentang bantuan PKH dan BPNT ini, ikuti terus channel saya, karena di channel saya ini saya akan memberikan informasi terupdate tentang informasi kesejahteraan sosial. Seperti itu teman-teman. Jenis bantuan yang akan diberikan atau disalurkan kepada warga ini tidak bisa ditentukan oleh fasilitator dan operator desa yang mendata. Ini berdasarkan jumlah aset yang dimiliki yang diinput melalui kuesioner. Seperti itu teman-teman. Sehingga fasilitator dan operator desa hanya bisa menginput nama Anda dan identitas Anda di aplikasi 6NJ sehingga terdata di data DTKS, dan tidak bisa menentukan jenis bantuan apa yang akan kita terima. Ini berdasarkan desil yang akan kita di ranking berdasarkan sistem. Seperti itu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mempunyai keluhan berdasarkan kesejahteraan sosial atau pemerataan bantuan yang ada di daerah masing-masing, silahkan coret-coret di kolom komentar. Nanti kita bikinkan video atau ulasan-ulasan yang lainnya. Seperti itu teman-teman.